Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang dinilai hasan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Barang siapa yang pergi ke masjid, masuk di dalamnya ke mushola, dia tidak berkeinginan kecuali untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala haji dengan pahala yang sempurna. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Semoga bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk senantiasa belajar ilmu agama walaupun hanya sedikit. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan beberapa momen kapan kita disyariatkan untuk membaca basmalah. Kita sebutkan kita membaca basmalah dengan lengkap, Bismillahirrahmanirrahim, adalah ketika mau membaca Al-Quran. Yang kedua, ketika mau menulis buku atau menulis surat. Adapun kita membaca tasmiyah, cukup bismillah saja. Yang pertama kita sebutkan adalah ketika kita mau berwudu. Yang kedua, ketika mau masuk masjid. Yang ketiga, ketika mau naik kendaraan. Yang keempat, ketika hendak menyembelih atau berburu. Yang kelima, ketika hendak makan. Yang keenam, ketika mau melakukan hubungan suami istri. Sekarang kita masuki yang ketujuh, indal khuruji minal bait. Ketika hendak keluar dari rumah. Jadi, di antara momen yang kita disunahkan untuk membaca bismillah adalah ketika kita mau keluar dari rumah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala." Apabila seseorang keluar dari rumahnya dan dia berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jadi awalnya adalah apa? Bismillah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kalimat yang singkat, namun manfaatnya sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu hina idzin. Maka dikatakan kepadanya di saat itu, hudita wa kufita wa wukita fatanahhalahu syayatin. Maka di saat itu dikatakan kepadanya, kamu telah dapat hidayah, kamu telah dicukupi, kamu telah dijaga dari keburukan, dan setan-setan menjauh dari dia. Masya Allah, ucapan yang singkat, namun manfaatnya sangat luar biasa. Seseorang yang baca seperti itu, ketika keluar, dia mendapatkan hidayah dari Allah. Dia dicukupi oleh Allah. Dia dijaga oleh Allah Ta'ala, dan setan-setan menjauh dari dia. Fayaqulu lahu syaitan akhar. Maka setan yang lain berkata, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana kamu bisa menimpakan keburukan kepada seseorang yang dia telah mendapatkan hidayah, dia telah dicukupi, dia telah dijaga. Hadis riwayat Abu Dawud. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini hadis yang sangat agung yang hendaknya menjadi motivasi bagi kita jamaah untuk senantiasa membaca doa keluar dari
rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, fil masai was sabah. Membaca bismillah di waktu petang dan waktu pagi. Masuk di dalam rentetan zikir pagi petang. Fa'an Utsman bin Affan. Hadisnya dari sahabat Utsman bin Affan, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qala, siapa yang mengucapkan Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim thalatha marrat, 3 kali. Siapa yang mengucapkan bismillah, berarti awalnya apa? Bismillah. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Yang tidak akan ada yang bisa menimpakan keburukan dengan namanya, atau dengan namanya tidak akan ada yang bisa menimpakan keburukan, baik apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Jadi apa yang ada di langit tidak bisa memberikan keburukan, apa yang ada di bumi juga tidak bisa memberikan keburukan ketika seseorang menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Berapa kali? Thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Di Bismillah alladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, kita ulangi 3 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yusbih. Maka orang baca ini 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sampai datang waktu pagi. Jadi kalau dia baca di sore hari, maka tidak akan ada bala yang datang secara tiba-tiba sampai waktu pagi. Wa man qalaha hina yusbih. Dan siapa yang mengucapkannya di waktu pagi, salatsa marrat, sebanyak 3 kali, lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yumsiya. Maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sampai datang waktu sore. Berarti yang membaca di waktu pagi, kemudian dia baca lagi di waktu sore, maka dia akan senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba di semua waktunya. Maka ini menunjukkan betapa agungnya zikir pagi petang. Ini yang ke-8. Yang ke-9 atau sebelumnya, yang ke-8, kita baca di waktu pagi dan waktu petang. Maka siapa yang ingin selamat dari gangguan, baik gangguan fisik maupun non-fisik. Gangguan fisik itu mungkin kepleset dan seterusnya, atau non-fisik diganggu sama jin, diguna-guna dan seterusnya. Maka siapa yang pengen selamat dari gangguan jin, yang fisik maupun non-fisik, maka berusaha untuk merutinkan doa ini. Bismillah, alladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, sebanyak 3 kali. Ini yang ke-8. Yang ke-9, ingdan naum, ketika hendak tidur. Hadisnya dari sahabat Abil Azhar Al-Anmari, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau hendak tidur, beliau membaca doa. Ini doa saya juga baru tahu nih jamaah. Bismillahi wada'tu jambi. Dengan nama Allah aku letakkan punggungku atau lambungku. Allahumma gfirli dzambi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Jadi bismillahi wada'tu jambi. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku. Wa akhsi syaitani. Hinakan setanku. Karena manusia itu punya setan yang senantiasa menyertainya, mengganggu dia. Wa akhsi syaitani. Wa fukka rihani. Wa fukka rihani, bebaskan aku dari beban dosaku. Waj'alni fin nadal a'la, dan jadikanlah aku termasuk golongan yang tinggi. Jadi bismillah, kita awali dengan apa? Bismillah. Bismillahi wada'tu jambi. Allahumma gfirli dzambi. Wa akhsi syaitani. Wa fukka rihani. Waj'alni fin nada al-a'la. Kita ulangi. Allah bismillahi wada'tu jambi. Allahumma gfirli
dzambi wa akhsi syaitani wa fukka rihani waj'alni fin nada al-a'la. Ini di antara doa yang kita baca sebelum kita tidur. Diawali dengan apa? Bismillah. Atau yang sering kita baca Allahumma bismika. Bismika itu artinya dengan namamu. Maknanya apa? Bismillah, sama aja. Jadi yang singkat Allahumma bismika amutu wa ahya. Kalau enggak bismika Allahumma amutu wa ahya. Hadis riwayat Bukhari. Atau redaksi lain, idza awa ahadukum ila firashihi falyaqul, apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur, hendaknya dia mengucapkan bismika rabbi wada'tu jambi. Ya Allah, dengan namamu aku letakkan punggungku, atau jambi itu apa? Punggung atau lambung? Ya, aku letakkan lambungku, artinya tidur. Wabika arfauhu, dan dengan nama pula aku angkat, artinya aku bangun. Jadi bisa dengan redaksi tadi yang cukup panjang atau yang singkat tadi bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini yang ke-10. Yang ke-11 di antara momen kita membaca basmalah atau bismillah adalah idza uthiral mar'u au uthirat dabatuhu. Apabila seseorang terjatuh, terpeleset atau terjatuh hewan tunggangannya, atau kalau zaman sekarang apa ya? Kendaraannya. Maka ketika terjatuh, biasanya kita seringnya apa? Innalillah. Boleh enggak? Boleh, karena termasuk musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun di antara yang perlu kita baca pula adalah bismillah. Jadi ketika terpeleset, bismillah. Hadisnya dari sahabat Abu Tamimah Al-Hajami, maaf bukan dari sahabat, dari Abu Tamimah Al-Hajami an Abil Malih ibn Usamah ibn Umair an Abihi. Qala, dia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu